Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 309. Ketika Ezekiel mendengar tubuh anaknya meledak dan mati, dia tidak tahu harus berkata apa. Omong kosong, bagaimana bisa kakak tertuaku meledak dan mati? Pasti ada yang membunuhnya. Apakah itu Dev? Apakah dia yang membunuh kakak tertuaku? Jared meraung. Putra saya tidak mungkin mati karena meledak. Pasti ada yang melukainya di dalam. Katakan padaku, apakah ada yang menyakiti anakku? Wajah Hilton garang, dan matanya berubah merah. Kalian berdua, cepat beritahu aku, apakah Tuan Muda Qin dibunuh oleh mereka? Ezekiel menunjuk ke arah Dev dan yang lainnya dan berkata, tidak peduli bagaimana Jeffrey meninggal, Ezekiel akan menyerahkan tanggung jawab pada Dev dan yang lainnya. Karena hanya dengan cara ini, Hilton akan bekerja dengannya untuk menargetkan garis keturunan Lawrence. Ayah, tidak, itu. Lucien ingin menjelaskan, tetapi ditampar keras oleh Ezekiel. Kamu bajingan, aku memintamu untuk menjaga Tuan Muda Qin dengan baik, tetapi kamu membiarkan dia dibunuh, dan tidak berani berkata jujur. Setelah Ezekiel menampar Lucien, dia melihat ke arah Hilton dan berkata, Tuan Istana Qin, mereka pasti telah menyakiti putramu. Sekarang kedua keluarga kita telah bergabung, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Hilton melotot, melihat Dev dan yang lainnya, dia tidak percaya putranya meledakkan dirinya sendiri. Aku akan membuat mereka membayar hutang dengan darah. Hilton dipenuhi amarah, dan aura teror di tubuhnya terus berlanjut untuk meresap. Merasakan tubuh Hilton penuh aura, semua orang mengerutkan kening karena aura menakutkan. Terutama Lawrence, dia tahu bahwa pertempuran sengit akan segera dimulai. Chandler, jangan lupa urusanmu yang sudah aku jelaskan. Lawrence berkata kepada Chandler. Chandler mengangguk, dengan ketidakberdayaan di matanya. Kamu berani membunuh anakku, aku akan membiarkanmu mati. Hilton meraung, tubuhnya hanya bergetar sedikit, dan tiba-tiba berada di depan Dev dan yang lainnya. Ketika Ezekiel melihat ini, dia segera mengikutinya bersama orang-orangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Lawrence berkata dengan marah. Saudaraku, Tuan Muda Qin dibunuh di tanah leluhur. Dia mendapat perintah dari kepala keluarga Anda. Namun, orang luar ini diam-diam memasuki tanah leluhur tanpa perintah dari kepala keluarga dan membunuh Tuan Muda Qin. Apakah Anda ingin menyerahkan mereka sekarang? Ezekiel bertanya pada Lawrence. Paman kedua, tolong jangan meludahi orang lain. Jeffrey meledakkan dirinya dan mati. Tanyakan pada anak-anakmu, mereka juga melihatnya, kata Matilda kepada Ezekiel. Tidak perlu bertanya, dia pasti dibunuh. Ezekiel hanya mencoba mencari alasan. Adapun situasi sebenarnya, dia tidak peduli sama sekali. Ayah, jangan bingung. Tuan Muda Qin meledakkan dirinya dan mati, teriak Mirabel. Apa yang kamu bicarakan? Ezekiel segera memelototi Mirabel. Ayah, Tuan Qin baru saja meledakkan dirinya. Tidak masalah jika dia mengikuti orang lain. Berhentilah main-main. Lucien melangkah maju dan menarik Ezekiel ke samping dengan seluruh kekuatannya. Jika Ezekiel tidak dapat dihentikan saat ini, maka garis keturunan mereka akan benar-benar hilang. Apakah kalian berdua salah minum obat hari ini? Meledakkan dirinya dan mati, teriak Mirabel. Ezekiel tampak tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa anak-anaknya tiba-tiba berhenti berbicara mewakilinya. Ayah, jangan keras kepala. Taizu telah berbicara dan memintamu pergi ke tempat leluhur untuk menemaninya. Taizu tahu segalanya tentang kita dengan jelas, kata Lucien cemas. Omong kosong, Taizu tidak bisa meninggalkan aula leluhur sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu pasti berbohong padaku, Ezekiel tidak percaya sama sekali. Bagaimana mungkin Taizu bisa tahu apa yang terjadi di luar? Tapi saat Ezekiel selesai berbicara, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar dari cakrawala. Dasar binatang jahat yang tidak berbakti, kenapa kamu tidak segera masuk? Suara Taizu datang dari aula leluhur. Mendengar suara ini, semua anak keluarga Ji tercengang, dan Lawrence segera berlutut. Anak-anak lain dari cabang keluarga Ji juga berlutut dan bersujud. Karena ini pertama kalinya selama bertahun-tahun mereka mendengar suara Taizu di luar tanah leluhur mereka. Mata Ezekiel membelalak, dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak pernah menyangka. Memikirkan ini, benar-benar membuat Taizu khawatir. Ayah,
Jika ayah tidak segera memasuki tanah leluhur, jika Taizu marah, semua orang di garis keturunan kita akan dikutuk. Lucien mengingatkan Ezekiel dari samping. Ezekiel tampak kusam, dan akhirnya berdiri perlahan dan berjalan menuju tanah leluhur. Tuan kedua Ji. Hilton melihat ini dan berteriak dengan cepat. Dia datang ke sini demi Ezekiel. Jika Ezekiel tidak memberontak, lalu apa gunanya dia datang ke keluarga Ji? Selain itu, tidak mungkin orang yang dibawanya bisa mengalahkan keluarga Ji. Ezekiel sepertinya tidak mendengar apapun, dan akhirnya menghilang ke dalam tanah leluhur, dan hukuman apa yang akan diterimanya, tidak ada yang tahu. Lucien dan Mirabel menyaksikan ayah mereka berjalan ke tanah leluhur. Meski enggan, mereka tidak punya pilihan. Siapa yang membuat mereka mengabaikan keselamatan keluarga Ji dan berkolusi dengan pihak luar untuk merebut posisi kepala keluarga Ji? Setelah Ezekiel memasuki tanah leluhur, Lucien dan Mirabel segera menghampiri Lawrence bersama anak-anak mereka. Lucien dan Mirabel sama-sama berlutut di depan Lawrence. Paman tertua, kami sangat terobsesi sehingga kami mengikuti ayah kami dan melakukan banyak hal yang menyakiti keluarga Ji. Mohon maafkan kami, Paman pertama. Lucien dan Mirabel berlutut di tanah dengan tulus dan terus bersujud. Saat ini, mereka harus mengakui kesalahan dengan tulus. Tidak ada lagi pemberontakan. Lihat ini dan berteriak dengan cepat. Bahkan Taizu telah berbicara, beraninya mereka berpikir sedikit pun. Terlebih lagi, kini Matilda telah membuka ruang asal dan menyadari asal-muasal leluhur keluarga Ji, garis keturunan mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebut posisi kepala keluarga. Bangun dan temukan jalan kembali. Akui saja kesalahanmu dan perbaiki. Lawrence tidak mempermalukan Lucien dan Mirabel. Bagaimanapun, Lawrence tidak ingin melihat anak-anak keluarga Ji saling membunuh. Hilton di samping melihat pemandangan di depannya, dan paru-parunya hampir meledak. Dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk membawa orang ke sini, tetapi sekarang dia tidak memperoleh apapun, bahkan salah satu putranya telah mati. Tuan Istana Qin, karena putramu mati karena penghancuran diri, menurutku kamu tidak perlu tinggal di keluarga Jiku, kan? Lawrence memandang Hilton dan bertanya. Suara Taizu di luar tanah leluhur mereka? Wajah Hilton penuh ketidakpuasan, tapi dia tidak bisa marah. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Ji. Jika terjadi perkelahian, tidak ada satupun dari mereka dari istana barbar raksasa yang bisa pergi. Ayo pergi. Hilton mengertakkan gigi, lalu melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Ayah, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Kamu harus memberi mereka pelajaran. Malia berkata dengan ketidakpuasan ketika dia melihat ayahnya membiarkan orang-orang dari istana barbar raksasa pergi. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Tidak ada gunanya kita memprovokasi mereka. Kali ini, keluarga Ji kita tidak saling membunuh. Tuhan telah memberkati kita. Cepat beritahu aku, apa yang terjadi padamu di tanah leluhur, bagaimana kakakmu tiba-tiba bisa membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Lawrence ingin tahu bagaimana Matilda melakukannya. Ayah, ayo kita bicarakan saat kita kembali. Malia tahu bahwa menceritakan hal-hal Matilda di depan banyak orang pasti akan membuat Matilda malu, jadi dia berencana untuk membicarakannya saat dia kembali. Oke, ayo kembali. Dan ketidakpercayaan di matanya. Lawrence mengangguk. Ketika dia kembali ke rumahnya, Malia menceritakan semuanya pada Lawrence. Ketika Lawrence mendengar bahwa persetubuhan Matilda dan Dev membuat bakat dan garis keturunan Matilda berbeda dari orang biasa, dia ternganga karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev ternyata memiliki garis keturunan tertinggi. Setelah seorang wanita bercocok tanam dengan Dev, bakat dan garis keturunannya bisa berubah. Pada saat ini, mata Lawrence yang menatap Dev menjadi sedikit istimewa. Ini membuat Dev merasa sedikit berbulu. Kamu harus memberi mereka pelajaran. Tuan Ji, saya sedikit lelah. Saya akan istirahat dulu. Dev segera berdiri dan ingin pergi. Tuan Chen, mohon tetap di sini. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Chen. Lawrence buru-buru menghentikan Dev, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi. Setelah semua orang pergi, Lawrence menatap Dev dengan mata berbinar, seolah sedang melihat harta karun. Dev merinding saat melihatnya. Mungkinkah Lawrence mendengar bahwa tidur dengannya dapat meningkatkan bakat dan garis keturunannya, jadi dia berpikir.
Memikirkan hal ini, Dev hampir muntah. Tuan Ji, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Dev bertanya, menahan keinginan untuk muntah. Tuan Chen, saya memiliki permintaan yang tidak baik, dan saya sedikit malu untuk mengatakannya. Lawrence tampak sedikit gugup. Ketika Dev melihatnya, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, dan dia segera berkata, "Karena Anda malu mengatakannya, aku akan pergi." Dev ingin pergi, tapi dihentikan oleh Lawrence. Tuan Chen, seperti kata pepatah, seorang pahlawan pantas untuk kecantikan. Anda tahu, ada cukup banyak gadis cantik di keluarga Ji kami. Saya harap Tuan Chen dapat memilih beberapa dari mereka dan kemudian menggabungkan diri dengan mereka. Tentu saja, tidak peduli dari segi bentuk atau penampilan, jika Tuan Chen menyukai semuanya, maka itu akan sempurna. Tuan Chen, mohon tinggal di rumah Ji saya lebih lama lagi agar saya bisa menghibur Tuan Chen. Kata Lawrence. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang. Jika pria lain mendengar permintaan ini, mereka mungkin akan melompat kegirangan. Tapi Dev meringis di wajahnya. Ini untuk mengurungnya dan membesarkannya seperti beternak babi. Dev menatap mata Lawrence dan tidak berani menolak saat itu juga. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Tuan Ji, izinkan saya istirahat dulu dan memikirkannya, oke? Ya, tentu saja. Tuan Chen harus istirahat yang cukup agar memiliki energi. Lawrence memandang Dev dan sepertinya dia dalam masalah, jadi dia berkata dengan gembira. Dev keluar dari rumah Lawrence dan berkeringat tanpa menyadarinya. Dia merasa ingin pergi, jadi dia ingin pergi dengan tenang di malam hari. Jika dia benar-benar dibesarkan seperti babi yang sedang berkembang biak, bahkan jika Dev begitu kuat, cepat atau lambat dia akan menjadi manusia. Ketika Dev kembali ke kediamannya, Yulian dan Helena menyambutnya. Tuan Chen, apa yang paman pertama katakan padamu? Kelihatannya misterius. Yulian bertanya dengan rasa ingin tahu. Master, saya mendengar bahwa Anda telah menerima wanita lain. Dia adalah kakak perempuan tertua Yulian. Mengapa Anda tidak menerima saudara kembar bersama-sama? Bukankah menyenangkan jika dua saudara perempuan menghabiskan waktu bersama? Kata Helena bercanda kepada Dev. Dev memelototi Helena, lalu menghela nafas tak berdaya dan berkata, Ayo berkemas, kita akan berangkat dari sini malam ini. Tuan Chen, ada apa? Yulian tertegun. Dia mengira Lawrence telah melakukan sesuatu pada Dev. Master, mengapa Anda terburu-buru pergi pada malam hari? Helena juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat ini, Dev hanya bisa mengulangi apa yang dikatakan Lawrence kepada mereka berdua. Setelah mendengar ini, Yulian dan Helena tiba-tiba tertawa lebar. Master, mengapa Anda masih mengeluh tentang hal yang begitu baik? Jika Anda setuju, Anda akan memiliki seluruh wanita keluarga Ji untuk dipilih. Hanya saja kali ini, patriark keluarga Ji ingin menggunakan Anda sebagai kuda jantan untuk meningkatkan garis keturunan keluarga Ji. Helena tertawa dan berkata, Yulian sedikit malu. Bagaimana bisa paman pertama punya ide seperti itu? Memalukan sekali. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatan dihormati. Banyak orang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Apa masalahnya tidurlah dengan seseorang? Helena berkata dengan acuh tak acuh. Jika wanita tidur dengannya, garis keturunannya akan meningkat. Diperkirakan banyak wanita di surga dan dunia manusia akan bergegas menuju Dev dengan gila-gilaan. Oke, kalian berdua bersiap-siap, kita akan pergi diam-diam di malam hari. Yulian, jika kamu ingin tinggal di rumah Ji, kamu tidak perlu mengikutiku ke Gunung Iblis Surgawi. Dev tahu bahwa tidak adil bagi Yulian karena Yulian akhirnya menemukan keluarga Ji dan pergi setelah tiba beberapa hari. Tuan Chen, saya ikut dengan Anda. Saya bilang saya akan mengikuti Anda. Kemanapun Anda pergi, saya juga akan pergi. Yulian berkata dengan tegas. Oke, pergilah dan berkemas. Kita pergi dengan tenang di malam hari tanpa mengganggu siapapun. Dev meminta Yulian dan Helena untuk berkemas. Hari mulai gelap, Dev sedang berbaring di tempat tidur. Ketika hari sudah larut, dia berencana untuk pergi. Tepat ketika Dev sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan, pintu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Dev mengira itu adalah Helena dan dia tidak memperhatikan. Namun segera, dua sosok cantik datang ke tempat tidur Dev.
Bahkan di malam yang gelap, Dev dapat melihat dengan jelas bahwa kedua orang ini adalah Matilda dan Malia. Keduanya telanjang bulat, dan Malia masih memiliki sedikit rasa malu di wajahnya. Mereka berdua mengira Dev sedang tidur, tetapi mereka tidak tahu bahwa Dev sedang menatap mereka dari dekat saat ini. "Kak, aku takut," bisik Malia. "Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin tidur dengan Dev. Kudengar besok semua wanita di keluarga Ji akan tersedia untuk dia pilih. Sekarang giliranmu. Nikmati saja malam ini, kamu tidak akan punya kesempatan besok." Matilda menyemangati Malia. Malia mengangguk, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengertakkan gigi dan berjingkat ke tempat tidur Dev. Tubuh Malia sedikit gemetar, lagi pula ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria, dan dia juga telanjang bulat. Namun saat Malia hendak menerkam Dev tiba-tiba berdiri, mengejutkan Malia. "Saya harap Anda menghormati saya. Menurut Anda saya ini siapa?" kata Dev dengan nada tegas. Matilda tercengang, dia tidak menyangka Dev akan menolak wanita yang diutus kepadanya. Wajah Malia memerah karena malu dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Matilda. "Kakak, ayo pergi," Malia ingin menarik Matilda pergi. Tapi Matilda tidak bergerak, tapi bertanya kepada Dev. "Dev, perasaan bisa dipupuk. Kita tidak punya perasaan. Kenapa sebelumnya kamu mau tidur denganku?" "Aku melakukannya untuk memasuki leluhur keluarga Jimu," Dev berkata tanpa ekspresi. Dev tahu bahwa dia akan meninggalkan keluarga Ji dan mungkin tidak akan pernah datang ke sini lagi, jadi dia tidak ingin Matilda menjadi emosional terhadapnya. Dia ingin menyakiti Matilda agar Matilda tidak memikirkannya. Benar saja, perkataan Dev membuat Matilda tertegun, tubuhnya sedikit gemetar. "Kamu..." Matilda tidak tahu harus berkata apa, lagi pula, semuanya baik-baik saja. Dia mengambil inisiatif sendiri, Dev hanya menerimanya secara pasif. "Kak, ayo pergi, ini memalukan sekali." Malia menarik Matilda untuk pergi. Dia juga tidak mengharapkan hasil ini. Dua wanita cantik, kembar, telanjang di depan Dev, tapi Dev sebenarnya acuh tak acuh. Mungkin Dev benar-benar tidak seperti pria lain, atau mungkin Dev benci diperlakukan seperti kuda jantan. Dev menjentikan tangannya, dan selembar kain membungkus tubuh Matilda dan Malia. Kedua wanita itu tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, tetapi mereka menemukan bahwa kesadaran Dev dengan dingin berkata, "Keluar." Matilda dan Malia melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Mereka tidak tahu itu Dev berbicara dengan siapa. Mengikuti fluktuasi dalam kehampaan, seorang lelaki tua segera muncul dari udara tipis di dalam ruangan. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah Taizu dari keluarga Ji. Melihat ini, Matilda dan Malia buru-buru berlutut untuk bersujud, dengan keraguan yang mendalam di mata mereka. Dikatakan bahwa nenek moyang mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhurnya, tetapi sekarang dia muncul di sini. "Kalian berdua keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada pemuda ini." Taizu melambaikan tangannya. Aura di tubuh Matilda meledak. Matilda dan Malia mundur dengan patuh. Setelah dua gadis itu keluar pergi, Taizu berkata kepada Dev, "Bagaimana kamu bisa tetap acuh tak acuh terhadap dua wanita cantik di depanmu? Memang benar aku laki-laki, tapi aku bukan alat bagi keluarga Jimu untuk meningkatkan garis keturunan mereka." Ekspresi Dev agak tidak menyenangkan. "Hahaha, kamu punya kepribadian, tapi aku bisa menukar sesuatu denganmu. Selama kamu tidur dengan mereka berdua malam ini, aku bisa mengajarimu rahasia seumur hidupku. Bagaimanapun, kamu adalah setengah dari keluarga Ji," kata Taizu. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertarik dan berkata, "Apa keahlian rahasiamu? Saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Jika Anda tertarik, maka kita bisa melakukan pertukaran," kata Taizu sambil tiba-tiba mengulurkan jarinya, ada nafas aneh mengalir di jari. Segera setelah Taizu mengarahkan jarinya, sebuah meja langsung hancur. Menghancurkan meja dengan nafasnya bukanlah hal yang istimewa, apalagi jari-jarinya, meski Dev menggoyangkan tubuhnya sekarang, dia bisa mengubah perabotan di dalam ruangan menjadi bubuk. Dev tidak mengerti, keahlian unik macam apa yang dimiliki jurus Taizu dari keluarga Ji ini. "Itu saja," kata Dev dengan ekspresi jijik di wajahnya. Taizu tersenyum tipis. "Perhatikan baik-baik.
Dev tidak mengerti apa yang diminta Taizu untuk dilihatnya, jadi dia bertanya. Apa yang kamu ingin aku lihat? Tentu saja meja yang hancur itu, kata Taizu. Dev melihat ke arah meja yang hancur dan terkejut menemukan bahwa pecahan meja itu tetap ada pada saat hancur dan tidak hancur, seolah-olah tiba-tiba membeku. Mata Dev melebar, seolah-olah dia disambar petir, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Namun kemudian, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Meja yang semula tampak seperti terkoyak dengan satu jari ternyata menyatu kembali dan kemudian muncul kembali sepenuhnya pada posisi semula. Dev buru-buru mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah kamu melihat dengan jelas? Taizu berkata sambil tersenyum tipis. Apa yang aku lihat? Sepertinya kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu baru saja menggunakan ilusi padaku? Dev menemukan bahwa tidak ada apapun di ruangan itu yang berubah. Bahkan meja yang baru saja hancur masih ada di tempat aslinya. Tampaknya jari Taizu dari keluarga Ji tidak merusak apapun, melainkan hanya menggunakan ilusi untuk membutakan mata Dev. Ilusi? Taizu mendengus dingin. Karena kamu tidak bisa mengerti, aku tidak akan memaksanya. Mungkin kamu tidak cocok dengan keahlian unikku. Setelah Taizu mengatakan itu, dia benar-benar berjalan ke arah Dev. Dev mengerutkan kening. Dia sendiri memiliki asal-muasal ilusi, dan ilusi itu bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Jika Taizu dari keluarga Ji menggunakan ilusi di depannya, dia seharusnya mengetahuinya itu. Tapi barusan dia jelas tidak merasakan adanya ilusi, apa yang dilihatnya adalah nyata. Tapi bagaimana meja yang tadinya hancur itu bisa utuh kembali? Tepat ketika Taizu dari keluarga Ji hendak keluar ruangan, mata Dev tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan keras. Aku tahu, apakah ini mantra waktu? Itu bukan menggunakan ilusi, tapi itu mantra waktu. Kamu bisa menghentikan waktu atau bahkan memutarnya kembali, sehingga meja yang rusak akan menjadi utuh kembali. Mendengar kata-kata Dev, Taizu dari keluarga Ji tersenyum tipis. Anak laki-laki bisa diajari. Apakah kamu pikir kita berdua bisa bertukar pikiran? Iya. Dev mengangguk putus asa. Tidak ada yang emosional dalam hal itu, apalagi membiarkannya tidur dengan dua saudara perempuannya, Matilda dan Malia. Bahkan jika dia tidur dengan semua gadis tertua di keluarga Ji, Dev tidak akan keberatan. Ini adalah mantra waktu. Jika Anda bisa mempelajarinya, bukankah mungkin memutar waktu kembali dan menghidupkan kembali orang mati? Ini hanyalah sebuah keajaiban, meskipun dia menjadi kuda jantan selama beberapa hari, Dev tetap bahagia, alias menang banyak. Taizu dari keluarga Ji tersenyum, lalu membuka pintu dan keluar. Matilda dan Malia masih berkeliaran dengan spray, menunggu di luar. Kalian berdua masuk dan remas dia dengan seluruh kekuatan kalian. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Ji kita, dan ini juga merupakan kesempatan bagi kalian berdua. Saya khawatir tidak akan pernah ada kesempatan seperti itu lagi, dan begitu pula dia. Taizu dari keluarga Ji berkata dengan tenang. Ketika Matilda dan Malia mendengar ini, mereka diam, tapi mereka tetap masuk dengan patuh. Kali ini, Dev tidak melawan sama sekali, tetapi sangat proaktif. Segera, semburan suara musim semi datang dari ruangan. Satu naga dan dua burung phoenix, seru sekali. Entah berapa lama, tapi Matilda dan Malia keluar dengan kelelahan dan ditutupi spray. Keduanya gemetar dan kembali ke kamar masing-masing. Senior, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Apakah sudah waktunya bagi Anda untuk mengajari saya keterampilan rahasia saya? Teriak Dev di luar. Dengan getaran di kehampaan, Taizu dari keluarga Ji muncul. Dev melihat ke arah Taizu dari keluarga Ji yang muncul di ruangan itu dan Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Senior, kamu tidak mengintip kami bercocok tanam, kan? Omong kosong. Saya Taizu dari keluarga Ji, bagaimana mungkin mengintip gadis dari keluarga Ji melakukan hal seperti itu? Taizu dari keluarga Ji berkata dengan marah. Senior, harap tenang. Saya hanya bercanda. Mengapa kamu marah? Dev dengan cepat meminta maaf. Jika Taizu dari keluarga Ji tidak menyampaikan pengetahuan rahasianya kepadanya ketika dia marah, itu akan menjadi masalah besar. Kehilangan besar. Akan kuberitahu, jariku ini adalah jari yang abadi.
Hanya setelah kamu memiliki asal-muasal waktu barulah kamu dapat melakukan trik ini. Kamu harus tahu bahwa asal-muasal waktu dan asal-usul ruang sama-sama melibatkan sihir yang nyata, jadi sangat sulit untuk mempelajarinya. Dan jari abadi ini tidak bisa mengubah kecepatan waktu sesuka hati, atau memutar balik waktu. Pada levelku saat ini, aku hanya bisa menggunakannya pada benda mati untuk memulihkannya. Jika aku ingin membangkitkan orang mati, aku sama sekali tidak bisa melakukannya itu. Kata Taizu dari keluarga Ji. Sial. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengutuk. Dia emosi, karena membutuhkan pemahaman tentang asal mula waktu, mempelajari jari abadi ini dengan sia-sia tanpa memahami asal mula waktu adalah sia-sia. Tiba-tiba Dev merasa sepertinya dia telah ditipu. Melihat Dev seperti itu, Taizu dari keluarga Ji tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu tidak percaya diri dan merasa tidak dapat memahami asal-usul waktu? Saya percaya diri sekarang, tapi kamu tidak menjelaskannya kepadaku sebelumnya, jadi aku merasa kamu menipuku." Dev tahu bahwa Taizu dari keluarga Ji pasti melakukan ini dengan sengaja. Jari abadi ini adalah keterampilan rahasiaku. Apakah menurutmu aku ingin mengajarkannya kepada orang lain dengan santai? Setelah berbicara, Taizu dari keluarga Ji mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Dev, dan nafas emas mengalir ke lautan kesadaran Dev. Saya melihat ledakan di lautan kesadaran Dev, dan ada keterampilan ekstra dalam sekejap. Aku tidak menyangka masih ada orang yang terkurung di lautan kesadaranmu. Setelah memberikan rahasia jari abadi kepada Dev, Taizu dari keluarga Ji berkata kepada Dev. Itu adalah seorang kultivator iblis. Tubuhnya dibunuh oleh saya, dan jiwanya dipenjarakan di lautan kesadaran saya, jelas Dev. Sekarang aku telah mengajarimu jari abadi. Adapun kapan kamu bisa menggunakannya, itu tergantung kapan kamu bisa memahami asal mula waktu. Kemana kamu berencana pergi setelah meninggalkan keluarga Ji? Tanya Taizu dari keluarga Ji. Pergi ke Gunung Iblis Surgawi di selatan, kata Dev jujur. Gunung Iblis Surgawi adalah tempat yang sangat berbahaya. Ada banyak penggarap iblis di tempat itu. Dikatakan juga bahwa Gunung Iblis Surgawi juga merupakan medan perang selama perang antara dewa dan iblis. Itu juga merupakan medan perang paling kejam di mana sebagian besar makhluk abadi mati. Ada legenda di kaki Gunung Iblis pada hari itu bahwa iblis agung dari dunia iblis kuno telah ditekan di bawah. Namun selama pertempuran antara dewa dan iblis, sisa jiwa iblis agung dilepaskan, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Sejak saat itu, puncak gunung itu diubah namanya menjadi Gunung Iblis Surgawi. Sangat banyak penggarap iblis beristirahat dan memulihkan diri di Gunung Iblis Surgawi, dan itu menjadi tempat dengan penggarap iblis paling banyak di dunia para dewa dan manusia. Taizu dari keluarga Ji menjelaskan kepada Dev dan berkata, apakah masih ada hal seperti itu? Dev sedikit terkejut. Tampaknya iblis agung yang ditekan di bawah gunung ajaib hari itu jauh lebih kuat daripada iblis angin. Gumpalan sisa jiwa membunuh begitu banyak makhluk abadi. Jika ini adalah tubuh aslinya, itu akan menjadi hebat. Pegunungan iblis itu berbahaya, tetapi mereka juga disertai dengan peluang. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Jaga dirimu baik-baik. Sangat banyak penggarap iblis beristirahat dan memulihkan diri di Gunung Iblis Surgawi, dan itu menjadi tempat dengan penggarap iblis paling banyak di dunia para dewa dan manusia. Taizu dari keluarga Ji menjelaskan kepada Dev dan berkata, apakah masih ada hal seperti itu? Dev sedikit. Setelah Taizu dari keluarga Ji selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur memudar, dan akhirnya dia menghilang. Dev tidak merasa terkejut. Taizu dari keluarga Ji tidak bisa meninggalkan tanah leluhur, tapi bukan berarti jiwanya tidak bisa pergi juga. Jika benar, karena Taizu dari keluarga Ji tidak dapat meninggalkan tanah leluhur setengah langkah, mustahil bagi Taizu dari keluarga Ji untuk mengetahui begitu banyak hal dalam keluarga Ji. Setelah Taizu dari keluarga Ji menghilang, Dev memanggil Helena dan Yulian untuk pergi diam-diam. Meninggalkan keluarga Ji, Yulian melihat kembali ke rumah besar keluarga Ji. Mungkin setelah pergi kali ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Tapi Yulian sendiri juga tahu bahwa jika dia tinggal di keluarga Ji, dia hanya akan menjadi tuan muda seumur hidupnya. Tuan muda yang pendiam. Tapi tidak seperti Dev, dia bisa mengalami banyak pengalaman. Mungkin ketika Dev benar-benar naik ke keabadian, dia juga bisa naik ke dunia abadi bersama-sama.
Seperti kata pepatah, satu orang bisa mencapai pencerahan, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga. Saat dia berjalan keluar dari kota kuning dan biru, langit juga cerah. Tuan Chen, kemana kita harus pergi selanjutnya? Yulian bertanya pada Dev. Pamanmu berkata bahwa ada formasi teleportasi di kota negara kekaisaran yang dapat mengarah ke wilayah selatan. Ayo pergi ke kota negara kekaisaran dulu, kata Dev. Tuan Chen, saya tidak kenal kota negara kekaisaran. Yulian tampak malu. Dia telah tinggal di wilayah utara, dan Yulian bahkan tidak tahu di mana letak beberapa kota dan kota negara kekaisaran di wilayah tengah. Dev melirik ke arah Helena, yang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak mengetahuinya, jangan lihat aku. Ini memalukan. Tak satu pun dari mereka yang mengenal kota negara kekaisaran, jadi bagaimana mereka bisa duduk di formasi teleportasi? Tuan Chen, saya pikir pasti ada seseorang di kota kuning dan biru yang akan pergi ke kota negara kekaisaran untuk menggunakan formasi teleportasi ke wilayah selatan. Jika tidak, kita dapat menemukan seseorang untuk membawa kita ke sana," kata Yulian. Dev menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya diam-diam keluar dari kota kuning dan biru. Jika dia kembali, dia pasti akan memberitahu Lawrence bahwa dia akan diundang kembali untuk berhubungan seks dengan banyak wanita keluarga Ji. Dev tidak akan melakukannya. Tepat ketika mereka bertiga bingung, suara yang jelas dan nyaring terdengar. "Kamu ingin pergi ke kota negara kekaisaran? Biarkan aku mencarikan seseorang untukmu." Terlihat Matilda berjalan keluar dari belakang mereka dan berkata, "Kakak." Yulian sedikit terkejut saat melihat Matilda. Dev juga tidak menyangka Matilda diam-diam mengikuti mereka keluar kota, dan terkejut dan berkata, "Nona Ji, mengapa kamu mengikutiku? Aku tahu kamu akan pergi, tidak bisakah aku mengantarmu? Tidak peduli apa yang kita lakukan tidak memiliki perasaan, tapi bagaimanapun juga, aku memberikannya kepadamu untuk pertama kalinya, jadi kamu akan menjadi pria yang tidak akan pernah aku lupakan dalam hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakannya. Aku tidak mengganggumu, ikut saja denganku." Matilda setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kota. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat ini, Dev hanya bisa mengikuti Matilda kembali ke kota. Matilda membawa Dev dan lainnya ke halaman terpencil, lalu berjalan dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka dan seorang gadis seumuran dengan Matilda keluar. Saat melihat Matilda, gadis itu tampak sedikit terkejut. "Matilda, kenapa kamu ada di sini?" kata gadis itu, lalu menatap Dev dan lainnya di belakang Matilda dengan waspada. "Jangan gugup, mereka bertiga adalah saudaraku," kata Matilda. Mendengar perkataan Matilda, gadis itu melonggarkan kewaspadaannya, menjauh dan berkata, "Silakan masuk." Matilda mengajak Dev dan yang lainnya memasuki halaman terpencil itu. Ketika mereka masuk, ada getaran di kehampaan, dan kemudian segala sesuatu di depan Dev dan yang lainnya berubah. Mereka melihat keluar ke halaman yang sangat terpencil dan bobrok. Setelah masuk, ternyata itu adalah sebuah rumah bangsawan yang sangat mewah, dengan bangunan dan pavilion yang sangat indah di dalamnya. Matilda bertingkah sangat tenang, sepertinya dia pernah ke sini sebelumnya, tapi Dev dan lainnya sedikit terkejut. Dev tidak menyangka ada dunia lain yang tersembunyi di halaman biasa ini. Siapa yang bisa menciptakan dunia sekecil itu dan hidup di dalamnya? Mungkinkah pemilik di sini mengetahui asal-usul ruang dan bisa membuka ruang? Melihat Dev dan yang lainnya bingung, Matilda menjelaskan. "Ini adalah ruang yang telah terbuka. Anda tidak perlu gugup. Kakak, apakah ada ahli seperti itu di kota kuning dan biru yang bisa membuka ruang sendiri?" Yulian sangat emosional. "Aku akan menjelaskannya padamu nanti." Setelah Matilda selesai berbicara, dia menyusul gadis itu tadi dan bertanya, "Letty, apakah Paman Chai sudah pergi ke wilayah selatan baru-baru ini?" "Pergi, dia seharusnya berangkat di dalam 2 hari berikutnya, kali ini aku bersama ayahku." Letty mengangguk dan berkata, "3 temanku juga ingin pergi ke wilayah selatan, jadi aku khawatir itu tidak mungkin. Tidak masalah jika beberapa hari sebelumnya, tapi sekarang staf sudah diputuskan, aku khawatir tidak akan ada tempat." Letty tidak menunggu Matilda. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan ekspresi bermasalah. "Biarkan aku bertemu Paman Chai dulu," kata Matilda.
Letty membawa beberapa orang ke aula dan kemudian pergi, mungkin untuk mencari ayahnya. Setelah Letty pergi, Matilda menjelaskan kepada Dev dan yang lainnya. Ruang ini tidak diciptakan oleh ahli manapun. Ini dibuat dengan senjata ajaib kuno. Dibutuhkan banyak batu spiritual untuk mempertahankan ruang ini, kata Matilda. Sungguh menakjubkan bahwa senjata ajaib bisa memiliki kemampuan seperti itu. Mata Julian penuh dengan rasa iri. Dev tidak terkejut. Beberapa senjata sihir kuno, senjata spiritual, atau artefak memiliki berbagai fungsi. Ini normal. Tapi bagaimana keluarga ini memperoleh senjata ajaib kuno membuat Dev sangat bingung. Matilda melihat keraguan Dev, jadi dia melanjutkan. Pemilik keluarga ini bernama Hawkins Chai. Dia mahir dalam survei geologi. Jadi selama bertahun-tahun, dia telah mengatur orang untuk pergi ke wilayah selatan untuk berburu harta karun. Dia sangat akrab dengan jalan menuju wilayah selatan. Orang dengan seni survei geologi seperti ini selalu mempertaruhkan nyawanya. Kudengar setiap kali mereka pergi berburu harta karun, banyak orang akan mati ketika mereka datang. Tapi Hawkins mahir dalam survei geologi, jadi dia bisa melakukannya setiap kali dia menemukan beberapa harta karun, dan orang-orang yang pergi bersamanya akan berada dalam bahaya yang jauh lebih kecil. Hal ini mengakibatkan banyak orang datang untuk memilih pergi bersamanya dia sebelum setiap keberangkatan. Tetapi Hawkins tidak membawa semua orang bersamanya, dia harus melalui tes. Itu hanya penilaian, dan itu harus direkomendasikan oleh seorang kenalan, jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa bertemu dengannya. Ingin menemui dia sendiri, kamu bahkan tidak akan bisa menemukannya di luar halaman. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengenal putrinya Letty sejak kami masih kecil. Jadi meskipun kursinya penuh, kalian bertiga akan memilikinya, tidak masalah. Senjata ajaib yang membuka ruang ini diperoleh oleh Hawkins? Tanya Dev. Mungkin, saya belum pernah melihatnya. Ruang ini baru dibuka beberapa tahun yang lalu. Mungkin dibeli dari luar. Matilda mengangguk dan berkata. Dev menjadi tertarik pada Hawkins. Anda harus tahu bahwa dunia surga dan bumi ini berbeda dengan dunia sekuler. Ada banyak medan perang para dewa dan iblis di dunia surga dan bumi, dan tidak diketahui berapa banyak dewa dan iblis kuno yang hebat yang kekuatannya terkubur. Jika Hawkins ini benar-benar memiliki seni survei geologi benar-benar sebuah bakat? Ngomong-ngomong, Hawkins sama seperti perampok makam di dunia sekuler. Jika ingin mendapatkan harta karun itu, dia harus mencari tempat yang bagus dulu. Keponakan tertua, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke rumahku hari ini? Kudengar banyak hal telah terjadi di keluarga Jimu dalam beberapa hari terakhir. Apakah ayahmu baik-baik saja? Saat suara ceria datang, Hawkins melangkah masuk. Dari nada percakapannya dengan Matilda, kita dapat mengetahui bahwa Hawkins memiliki hubungan yang baik dengan Lawrence. Paman Chai, ayahku baik-baik saja, dan tidak ada masalah dengan keluarga Ji. Aku datang ke sini hari ini untuk membawa beberapa teman, dan mereka ingin mengikuti Paman Chai ke wilayah selatan, kata Matilda lugas. Hawkins menoleh dan menatap Dev dan tiga lainnya, lalu ekspresi malu muncul di wajahnya. Bagaimanapun, Dev dan yang lainnya terlihat sangat muda, dan kekuatan mereka tidak tinggi. Mereka hanya di tingkat alam tubuh komposit. Keponakan tertua, kamu juga tahu bahwa ada banyak bahaya di sepanjang jalan ketika pergi ke wilayah selatan, dan korban jiwa sangat besar. Jika temanmu ikut denganku, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungi mereka. Hawkins dengan sopan menolak Matilda. Jika Dev dan yang lainnya mengikuti, itu seperti menimbulkan beban bagi diri mereka sendiri, dan Hawkins tidak akan menyetujuinya. Bahaya apa yang ada jika menggunakan formasi ke wilayah selatan? Julian berkata dengan bingung. Mereka hanya tidak tahu jalannya. Jika mereka mengenal kota negara kekaisaran, mereka dapat menggunakan formasi teleportasi ke wilayah selatan, dan Hawkins tidak diperlukan. Hawkins melirik Julian, dan kemudian berkata. Saya belum pernah duduk di formasi teleportasi ketika saya pergi ke wilayah selatan. Tidak duduk di formasi teleportasi? Julian tertegun. Menggunakan formasi teleportasi, Anda harus pergi dari sini ke kota negara kekaisaran, lalu menunggu untuk diteleportasi ke wilayah selatan. Ini memakan waktu terlalu lama. Saya selalu pergi langsung dari sini ke wilayah selatan. Jalannya jadi lebih pendek, tapi itu sangat berbahaya.
Jadi orang yang tidak kuat sepertimu, tidak cocok untuk mengikutiku. Kamu bisa pergi ke kota negara kekaisaran dan duduk dalam formasi teleportasi. Kata Hawkins. Melihat apa yang dikatakan Hawkins, Julian berhenti bicara. Matilda berkata dengan cemas. Paman Chai, ini adalah kerabatku. Ini adalah saudara laki-lakiku yang keenam dan putra dari paman ketigaku. Bisakah kamu membantu? Putra paman ketigamu? Hawkins sedikit terkejut. Dia tampak menatap Julian dengan hati-hati, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata. Keponakan, bukan karena paman Chaimu tidak masuk akal, hanya saja jalannya sangat berbahaya, dan aku tidak memiliki keputusan akhir sendirian. Sekelompok dari lebih dari selusin orang, sendirian tidak ada gunanya bagi saya untuk menyetujuinya sendiri. Bagaimanapun, kita harus bekerja sama satu sama lain di sepanjang jalan. Jika kita membawa beberapa dari mereka dan mencurahkan energi kita untuk melindungi mereka, siapa yang akan berbahagia? Tetapi jika ketiga orang ini dapat menunjukkan ketulusan, biarkan yang lain setuju, saya tidak punya masalah di sini. Hawkins sedikit malu. Terlihat jelas dari kata-kata Hawkins bahwa dia hanya menginginkan keuntungan. Namun, dia mengatakan bahwa ada orang lain yang menginginkannya, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat rakus. Ketika Matilda mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dia maksud, dan segera berkata. Paman Chai, saya bersedia memberi Anda 5 juta koin roh. Apakah menurut Anda tidak masalah? Tanpa diduga, Hawkins menggelengkan kepalanya dan berkata, Keponakan, tidak peduli berapa banyak koin roh yang kamu miliki, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Siapapun yang dapat menemukanku dan pergi ke wilayah selatan bersamaku, semuanya tidak kekurangan koin roh. Matilda mengerutkan kening ketika dia melihat itu koin roh saja tidak cukup, karena selain koin roh, dia tidak ada yang bisa dia hasilkan, seperti sumber daya lainnya, dia tidak bisa membuat keputusan. Senior Chai, jika kamu pergi ke wilayah selatan, dan kamu tidak membuat formasi teleportasi, apakah ada cara untuk melewatinya? Dev bertanya pada Hawkins. Apapun alat transportasi yang kami butuhkan, kami para petani hanya dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari, kata Hawkins dengan tenang. Senior Chai benar. Tetapi kamu harus tahu bahwa berlari kencang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kamu harus beristirahat di tengah untuk memulihkan kekuatan fisikmu, yang juga akan memakan waktu. Kami memiliki pesawat yang bisa terbang sepanjang perjalanan ke wilayah selatan, tidak hanya menghemat kekuatan fisik dan waktu, tetapi juga Anda juga bisa berlatih dengan baik selama di pesawat. Kata Dev. Hawkins tertegun, lalu berkata dengan tidak percaya. Apakah kamu memiliki pesawat? Tentu saja, kami datang ke sini dengan pesawat. Dev mengangguk. Kamu ingin aku percaya kamu memiliki pesawat tanpa bukti apapun? Kata Hawkins. Dev melirik Julian mengangguk, lalu berjalan keluar aula, lalu melepaskan pesawat itu. Hawkins melihat pesawat di depannya, dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Setelah melihatnya, sikap Hawkins jelas telah berubah. Keponakan tertua, karena ini adalah kerabatmu, ditambah hubunganku dengan ayahmu, tentu saja aku harus membantu dalam hal ini. Sedangkan untuk orang lain, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, aku akan meyakinkan mereka. Hawkins dengan senang hati setuju. Dev tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Hawkins seperti ini. Namun, di dunia para dewa dan manusia, tidak banyak orang seperti Hawkins. Mereka semua menghargai kekuatan dan kepentingan mereka sendiri. Paman Chai, kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih. Setelah Matilda mengucapkan terima kasih, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika dia melewati Dev, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev 2 kali karena dia tahu bahwa setelah itu, dia mungkin tidak akan pernah melihat Dev lagi. Dev tidak mengatakan apapun atau menunjukkan ekspresi apapun, yang bisa membuat Matilda melupakan dirinya sendiri secepat mungkin, yang juga melegakan bagi Matilda. Letty di samping sepertinya melihat sesuatu dan mengajak Matilda pergi keluar. Matilda, apakah penting jika kamu mengikuti orang itu? Menurutku caramu memandangnya salah. Letty bertanya. Matilda tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa hubungannya dengan itu? Tidak masalah. Kamu meremehkan aku, kamu pikir aku bodoh. Menurutku, kalian berdua tidak hanya berhubungan,
Tapi kalian pasti sudah tidur bersama, kata Letty dengan percaya diri. Matilda tertegun dan menatap Letty dengan bingung. Bagaimana kamu tahu? Kalau begitu kamu tidak perlu bertanya. Kamu pincang saat berjalan. Apakah tadi malam kamu sampai? Letty mencondongkan tubuh menuju Matilda. Di telinganya, dia berbisik. Matilda tersipu, menatap tajam ke arah Letty dan berkata. Berhenti bicara omong kosong. Katakan padaku apakah yang kubicarakan itu benar? Letty bertanya. Benar sih, tapi aku tidak bisa jelasin ke kamu. Hanya ketika kamu mengalaminya sendiri, baru kamu bisa tahu rasanya seperti apa. Matilda tersenyum. Aku tidak mencarinya, kata Letty dengan wajah bangga. Setelah mengirim Matilda pergi, Letty kembali ke aula. Letty, pergi dan temukan orang lain. Kita harus bersiap untuk berangkat, kata Hawkins kepada Letty. Letty mengangguk dan pergi memanggil yang lain. Hawkins berada di lobi, mengobrol sebentar dengan Dave dan yang lainnya, dan mendapatkan pemahaman awal. Segera, Letty membawa selusin orang, aura orang-orang ini melonjak, dan mereka jelas tidak lemah. Paman Chai. Pada saat ini, seorang pria muda, tampak lembut dan anggun, berjalan ke arah Hawkins dan memberi hormat. Ternyata Zian, cepat cari tempat duduk, kata Hawkins kepada pemuda itu dengan sangat sopan. Yang lain juga mengikuti Hawkins menyapa, dan kemudian menemukan tempat duduk untuk duduk. Segera, aula yang awalnya kosong dipenuhi orang. Setelah Hawkins melihatnya sekilas, dia sedikit mengernyit dan berkata, Letty, mengapa aku tidak melihat Tuan Miao datang? Ayah, Tuan Miao belum ada di sini, tetapi saya telah diberitahu bahwa dia akan segera tiba, kata Letty. Setelah mendengar ini, Hawkins mengangguk, lalu menunggu dengan tenang. Paman Chai, aku tidak mengerti mengapa tiba-tiba ada 3 orang lagi di tim kita, dan mereka tidak terlihat terlalu kuat. Pemuda itu baru saja memperhatikan Dave dan yang lainnya, jadi dia bertanya pada Hawkins dengan suara rendah. Oh, ketiganya diperkenalkan oleh keluarga Ji. Meskipun mereka tidak kuat, mereka memiliki kapal udara, yang dapat mempersingkat waktu perjalanan kita dan menghindari masalah yang tidak perlu, jelas Hawkins. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut dan terus menatap Dave dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Hawkins memanggil Dave dan mereka bertiga, lalu memperkenalkan. Keponakan tertua, ini adalah Zian Sikong, putra dari keluarga Sikong. Meskipun usianya masih muda, kekuatannya telah mencapai tingkat keempat alam kesengsaraan transendensi dari keluarga Sikong. Ini adalah kedua kalinya dia pergi ke wilayah selatan bersama saya, dan dia memiliki pengalaman yang sangat kaya. Setelah selesai berbicara, Hawkins memandang Zian dan berkata, Ini Yulian dari keluarga Ji. Paman Chai, aku tidak ingat ada orang lain seperti itu di keluarga Ji. Zian memandang Yulian dan merasa sangat aneh. Hawkins buru-buru mengikuti Zian untuk menjelaskan, dan kemudian Zian mengetahui bahwa Yulian adalah anak dari putra ketiga keluarga Ji yang kabur dari rumah saat itu. Setelah berbasa-basi, aula menjadi sunyi. Semua orang menunggu pria bernama Lester Miao. Paman Chai, apakah Tuan Miao ini penting? Yulian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat begitu banyak orang menunggu Tuan Miao ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai anggota keluarga Ji, kamu bahkan tidak tahu bahwa Tuan Miao adalah orang yang paling berkuasa di kota kuning dan biru. Kali ini Tuan Miao juga pergi bersama kami ke wilayah selatan, tapi itu saja karena kita. Jika bukan karena keributan baru-baru ini di Gunung Iblis Surgawi wilayah selatan, Tuan Miao mungkin tidak akan pergi. Sebelum Hawkins dapat berbicara, Zian berkata. Ketika Yulian mendengar ini, dia berhenti berbicara. Pantas saja orang-orang ini menunggu Tuan Miao dan tidak ada yang mengeluh. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di luar, dan Hawkins langsung berdiri untuk menyambutnya. Tuan Miao, ada di sini, kata Hawkins dengan hormat setelah menyambutnya keluar. Bos Chai, aku terlambat, aku membuatmu menunggu. Ini semua salah cucuku. Dia bersikeras untuk pergi bersama kami, tapi aku tidak bisa menolaknya, kata Lester Miao meminta maaf. Di belakang Tuan Miao, ada seorang wanita muda. Tuan Miao, kamu datang pada waktu yang tepat. Karena Nona Miao juga ingin pergi, mari kita jalan-jalan bersama dan anggap ini sebagai perjalanan yang menyenangkan. Hawkins mengundang Nona Miao masuk.
Mendengarkan kata-kata Hawkins, Dev tersenyum pahit. Mereka bertiga ingin pergi bersama. Bahkan jika mereka memiliki hubungan dengan keluarga Ji, Hawkins tidak setuju. Dia baru setuju ketika dia mengeluarkan pesawat. Tapi sekarang Lester Miao mengatakan sesuatu, Hawkins tidak hanya berani mengatakan apapun, tapi juga dengan hormat membiarkannya pergi sebagai turis. Ketika Tuan Miao masuk ke aula, semua orang berdiri dan menyapa. Dev melihat Tuan Miao yang tampak sangat tua, tetapi matanya cerah dan auranya sangat kuat. Gadis muda di sebelah Tuan Miao terlihat sangat cantik dengan mata berair besar dan penampilan tidak berbahaya. Tapi Dev tidak tahu bahwa akan sangat buruk jika dia tertipu oleh penampilan gadis ini. Nama gadis ini adalah Misha Miao, dan dia sangat terkenal di kota kuning dan biru, orang-orang memanggilnya iblis. Tuan Miao melambaikan tangannya ke arah semua orang, lalu mengamati sekeliling dengan matanya yang besar dan cerah. Segera, mata Tuan Miao tertuju pada Dev sejenak. Kalian, kenapa kamu tidak punya sopan santun? Semua orang berdiri saat melihat kakekku, tapi kamu tetap duduk. Apa kamu mengerti aturannya? Misha bertanya dengan tajam kepada Dev. Dev tertegun, dia tidak menyangka gadis yang terlihat cantik dan tidak berbahaya ini akan begitu tajam ketika dia membuka mulutnya. Misha, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menimbulkan masalah bagiku? Jika kamu tidak patuh, aku tidak akan membawamu ke sana. Lester Miao menegur cucunya, lalu menatap Dev dengan nada meminta maaf dan berkata, Adik, cucuku sedikit pemarah. Saya harap kamu tidak tersinggung. Tidak masalah, Dev tidak menyangka bahwa Tuan Miao ini sangat kuat tetapi juga sangat baik hati. Misha, ketiganya adalah anggota keluarga Ji dan ingin pergi ke wilayah selatan bersama kita. Hawkins buru-buru mengikuti Tuan Miao dan Misha untuk menjelaskan. Keluarga Ji. Tuan Miao tertegun. Mengapa Anda terlihat begitu asing bagi saya? Hawkins buru-buru menjelaskan kepada Tuan Miao, dan Tuan Miao akhirnya mengerti dan mau tidak mau mengangguk, ternyata kamu adalah keturunan dari anak ketiga dari keluarga Ji. Ketika anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari, seluruh kota kuning dan biru gempar. Saya tidak menyangka anaknya akan menjadi besar seperti ini. Anak muda harusnya punya lebih banyak pengalaman. Jika mereka tidak melalui kesulitan, mereka tidak akan pernah tumbuh dewasa. Sama seperti cucu saya, dia membuat masalah sepanjang hari tetapi tidak mengalami kemajuan sama sekali. Kakek, saya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi sekarang, jadi saya belum membuat kemajuan apapun. Misha cemberut dan berkata sedikit tidak senang. Ada kemajuan, ada kemajuan. Kakek yang salah. Lester Miao buru-buru membujuk cucunya. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Lester Miao seperti ini. Bos Chai, karena semua orang ada di sini, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Pasti akan ada beberapa kendala dalam perjalanannya yang akan menunda waktu. Lester Miao mengikuti Hawkins dan berkata, Tuan Miao, ada pesawat yang tersedia untuk perjalanan kita kali ini, jadi kita pasti bisa menghemat banyak waktu sepanjang perjalanan. Kata Hawkins. Pesawat? Dari mana datangnya pesawat itu? Lester Miao tercengang. Yang lain juga terkejut, bertanya-tanya dari mana Hawkins mendapatkan pesawat itu. Tuan Miao, pesawat itu milikku. Keluarga kami menjalankan sekte di wilayah utara, yang menghususkan diri dalam bisnis pesawat. Yulian berdiri dan menjelaskan. Kata-kata Yulian membuat semua orang fokus padanya. Begitu. Tampaknya anggota termuda ketiga dari keluarga Ji baik-baik saja sejak dia pergi, kata Tuan Miao. Yang lain akhirnya mengerti mengapa Hawkins membawa Dev dan yang lainnya bersamanya. Dia pasti menyukai pesawat itu. Semua orang bersiap sebentar lalu keluar dari kota kuning dan biru. Sesampainya di luar kota, Yulian melepaskan pesawatnya. Melihat pesawat di depan mereka, semua orang memiliki senyuman di wajah mereka. Dengan pesawat ini, mereka dapat menghemat banyak energi dan mengurangi bahaya. Setelah naik ke pesawat, Yulian mengendalikan pesawat itu dan perlahan lepas landas. Kemudian, sinar cahaya putih melintas di sekitar pesawat tersebut. Ini adalah aktivasi formasi di pesawat tersebut. Dengan pesawat tersebut, semua orang bisa berlatih di jalan. Kemudian Xian menemukan tempat duduk di sebelah Letty. Jelas sekali orang ini tertarik pada Letty. Tapi tidak ada yang berani duduk mengelilingi Misha, hanya Tuan Miao yang ada di sana.
Sepertinya orang-orang ini sangat takut pada Misha. Bersambung ke episode 310. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.